Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya Daniel dalam catatan Daniel. Nah, teman-teman, dalam video kali ini kita mau coba bahas bagaimana kinerja Unilever, dan pada saat ini kita udah buka laporannya dan kita coba pelajari apa sebenarnya yang bikin Unilever itu sampai 1 bulan terakhir itu udah naik hingga 38% untuk sahamnya. Kemudian bagaimana juga kita pelajari prospeknya terkait dengan pasca spin-off dari bisnis es krim. Apakah Unilever ini siap bangkit? Dan gimana prospek ke depannya? Jadi pertama kalau kita melihat ini, kita coba lihat beberapa sudut pandang lah ya. Jadi di akumulasi dalam 9 bulan terakhir atau dalam 3 kuartal berturut-turut, kita lihat secara year on year gitu ya. Kemudian akumulasi 9 bulan dan 3 bulan di kuartal ketiga atau secara year on year. Nah, kalau kita perhatikan dari aspek yang pertama, dari segi pendapatan memang secara 9 bulan terakhir atau tahun berjalan masih terbilang stagnan di 27,61 triliun. Artinya pertumbuhan pendapatan ini terlihat rendah karena di 2 kuartal sebelumnya eh, mencatatkan penurunan masing-masing 4%. Namun kalau kita lihat pertumbuhan 3 bulan di kuartal ketiga ini, bisa dibilang ini mencatatkan kenaikan sekitar 12,3% atau menjadi 9,4 triliun, dan angka ini cukup tinggi untuk siklus Unilever di siklus terendahnya. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan dari laba secara kuartalan, teman-teman ya. Nah, kita coba eh, perhatikan dari laba antar segmennya deh. Nah, jadi gini, teman-teman. Kalau pendukung dari kenaikan Unilever ini di kuartal ketiga sebenarnya berasal dari pendapatan dan hasil segmen perawatan tubuh. Jadi dari 3 bulan di kuartal ketiga ini memang pendapatannya itu naik sebesar 14,57% menjadi 6,8 triliun. Dengan hasil segmen 85% ini menjadi 1,45 triliun. Jadi pertumbuhan ini tentu saja ditopang oleh atau lebih besar dari segmen makanan minuman yang kontribusinya jauh lebih kecil, dengan pendapatan atau pertumbuhan dari revenue-nya itu sekitar 8,5%, dan hasil segmennya tentu saja naik 32%. Dan yang ketiga, Unilever ini berhasil melakukan efisiensi dari segi biaya penjualan, beban administrasi yang memang eh, lebih terasa di 3 kuartal terakhir. Jadi dalam 3 bulan di kuartal ketiga ini sebenarnya net profitnya ini naik hingga 12,5%. Kalau kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya itu hanya sekitar 6,5%. Secara kumulatif 9 bulan terakhir bahwa tingkat NPM-nya ini juga naik di 12%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya itu sekitar 10,98%. Nah, jadi gini teman-teman, ini tadi saya cerita di awal bahwa udah kenaikan dalam 1 bulan terakhir 38%, yang sebelumnya itu cukup lama berada di angka 1.800-an, sekarang sudah beranjak ke 2.500-an. Nah, berikutnya teman-teman, kalau kita perhatikan bahwa pengurangan biaya dari lisensi, di mana pengendali sebenarnya melihat tren tekanan kinerja. Dan memang ini penyebabnya bukan saja dari situ. Sebenarnya banyak pos yang dari dalam hal ini operasional maupun penjualan ini ditekan oleh margin yang untuk saat ini menjadi lebih baik gitu ya. Dan salah satu yang menjadi perhatian Unilever adalah mereka melakukan perampingan karyawan. Jadi dalam catatan dari laporannya keuangannya bahwa per September 2025 ini jumlah karyawan turun hingga 8% menjadi 4.061 karyawan. Kalau sebelumnya itu 4.400-an karyawan. Dan tentu saja ini bikin jumlah beban karyawan turun hampir 4% ya, dibandingkan dengan sebelumnya hampir 5% pada periode yang sama. Selain itu sebenarnya dalam public expose di 15 Oktober kemarin, Perseroan juga mengungkapkan kalau efek dari pemisahan bisnis es krimnya ini terlihat di kinerja kuartal 3 2025. Nah, artinya perbaikan ini justru disebabkan oleh efisiensi operasional bisnis perseroan yang
adanya pemisahan bisnis es krim. Jadi tiga hal ini bikin laba bersih Unilever ini bisa dibilang mampu untuk tumbuh. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini menjadi titik balik pemulihan kinerja Unilever? Mari kita cari tahu lebih dalam, teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya prospek dari perkembangan bisnis es krimnya ini, kalau kita lihat konsensus analis, sebenarnya perkiraan laba bersih Unilever itu di 2025 ini naik 25% menjadi 110 per saham. Jadi secara data kita lihat pun sebenarnya nggak terlalu yakin bisa mengkalkulasi ulang angka tersebut. Dan memang ekspektasinya itu ya paling banter itu sekitar di 103 sampai 105 atau ya bisa dibilang 17% kenaikannya. Jadi eh, ini pun sudah cukup baik sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi kalkulasi konsensus analis, sebenarnya memang kenaikan laba Unilever ini cukup agresif gitu ya, di 110 pada tahun ini. Tapi setelahnya di tahun depan ini akan turun menjadi 101 per saham. Jadi salah satu peluang Unilever yang eh, kita bisa simak adalah adanya penurunan suku bunga yang sudah terjadi. Dan ini berdampak positif terhadap ekonomi di 2026, termasuk daya beli masyarakat ya. Sehingga hal ini bisa menjadi pendorong kinerja keuangan emiten setelah adanya penurunan dalam 6 tahun berturut-turut gitu ya. Dan hal ini jelas bisa menjadi sentimen positif. Nah, jadi sentimen positif ya dalam jangka menengah. Dan ini bisa jadi para nyangkuter ini menjadi jalan keluar bagi mereka yang udah nyangkut lama di Unilever. Namun meskipun begitu teman-teman, kalau kita perhatikan adanya persaingan bisnis consumer goods ini memang masih terbilang ketat. Sehingga ruang untuk bertumbuh, room of grow-nya ini bisa bisa aja tetap terbatas jika produk unggulan dari emiten tersebut seperti perawatan tubuh ini nggak mampu bersaing dengan produk alternatifnya. Ya, kita tahu lah ya, alternatifnya itu banyak banget ya kalau di consumer goods ini. Apalagi kalau lihat Unilever ini nggak bisa otak-atik margin, di mana mereka ini ada biaya lisensi dan brand dari pengendali. Sehingga Unilever punya problem yang bersifat apa ya, fleksibel, nggak fleksibel mereka dalam menentukan harga jual produk. Jadi posisi marginnya juga udah ditentukan. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi pemisahan bisnis es krimnya ini sendiri, teman-teman, ya kita lihat lah ya, dari bisnis es krim ini sebenarnya kalau kita lihat, belum ada sebenarnya hal-hal detail terkait dengan perkembangannya. Tetapi nampaknya dari transaksi spin-off bisnis es krim di Unilever ini udah menjadi, udah pindah ya ke entitas baru. Tetapi tetap di bawah Unilever Global yang memang Unilever Global itu sebagai pengendali. Dan kalau kita perhatikan status Unilever dengan bisnis es krim yang ada di Indonesia, ini sebenarnya pindahnya ke grup bisnis es krim yang lain. Misalnya ini saudaranya lah gitu ya. Namun dalam perjalanannya rencana IPO dari bisnis Unilever yang di bidang es krim ini sebenarnya ini bisa aja ditunda. Jadi mereka sebenarnya merencanakan di 10 November atau 2025 nanti mereka akan mau IPO. Tetapi sepertinya tertunda. Jadi kalau kita perhatikan dari beberapa informasi, jadi pemerintah Amerika itu sebenarnya telah melakukan shutdown pada 1 Oktober lalu. Hal ini sebenarnya berpengaruh terhadap administrasi rencana uh, bisnis es krim Unilever tadi, yaitu Magnum Ice Cream Company. Dan di bawah brand es krim Magnum sebenarnya ada juga Ben and Jerry hingga Walls ya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya ini ada konflik of interest juga atau konflik internal terkait dengan adanya pemisahan bisnis es krim. Misalnya Ben and Jerry ini disebut-sebut juga udah ngumumin rencana kembali dalam hal ini keluar dari grup Unilever. Nah, jadi sebenarnya apa nih yang bisa kita pelajari dari Unilever ini? Nah, tentu kita perlu mencermati apa saja bisnis yang bisa mendongkrak pertumbuhan Unilever ini ke depan. Oke, teman-teman, terkait dengan pembahasan Unilever kira-kira itu terkait dengan bisnis dari es krimnya ini, kita perlu cermati lebih jauh bagaimana prospek ke depannya. Jadi untuk saat ini informasinya masih sangat terbatas, apakah mereka akan IPO atau justru eh, masih berjalan seperti yang sekarang. Nah, jika teman-teman punya informasi tambahan atau mungkin ada yang salah saji dari informasi ini, silahkan teman-teman drop di kolom komentar ya. Oke, saya Daniel dan salam satu frekuensi.